Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Hello guys, ketemu lagi dengan channel ini Belajar Kimia Yuk. Oke, belajar kimia dengan senang, tenang, dan menyenangkan. Oke, sekarang untuk part kali ini akan kita bahas tentang materi kimia yang berjudul sel elektrolisis. Oke ya, kalau part sebelumnya itu adalah sel volta, masih sama-sama elektrokimia. Untuk yang sekarang kita membahas tentang sel elektrolisis. Oke, apa saja yang dibahas di dalam sel elektrolisis? Cekidot, ikutin ya guys. Oh iya, jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Oke, sekarang lanjut ya, cus kita bahas untuk sel elektrolisisnya. Di situ sudah saya gambarkan bagan sel elektrolisis. Ada kutub negatif dan ada kutub positif. Untuk sel elektrolisis, pengingat kutubnya itu disingkat dengan istilah kenape. Oke ya, berarti untuk kutub positif dan negatif di dalam elektrolisis itu kita singkat dengan istilah kenape. Apa itu kenape? Kenape itu adalah menunjukkan bahwa di katoda itu berada pada kutub negatif. Sedangkan anoda itu berada pada kutub positif. Kemudian kata E itu adalah menunjukkan bahwa itu adalah elektrolisis. Oke ya, berarti kenapa katoda kutub negatif, anoda kutub positif. Berarti di sini dalam bagan sel volta yang kutub positif itu adalah anoda, yang kutub negatif itu adalah katodanya. Jelas ya? Kemudian ada dua yang berdiri di sini, ini yang disebut dengan istilah elektroda. Oke, berarti yang dua logam berdiri di kiri dan kanan, di kutub negatif dan kutub positif, itu disebut sebagai elektroda. Nanti di dalam elektrolisis, elektroda yang digunakan itu ada dua jenis atau dua macam. Yang pertama, ada yang disebut sebagai elektroda iner, dan nanti yang kedua itu ada yang disebut sebagai elektroda non-iner. Apa bedanya elektroda iner sama non-iner? Elektroda iner adalah elektroda yang tidak ikut bereaksi. Oke, berarti elektroda yang tidak ikut bereaksi. Itu disebut sebagai elektroda iner. Siapa saja yang termasuk ke dalam elektroda iner? Ada tiga, yaitu PT, CAU. PT itu apa? PT itu adalah platina. C itu adalah karbon atau bisa juga disebut sebagai grafit, dan AU itu adalah emas. Oke ya, berarti ada tiga elektroda yang termasuk ke dalam elektroda iner, yaitu elektroda yang tidak ikut bereaksi adalah PTCAU. Kemudian elektroda yang kedua itu adalah elektroda non-iner, berarti kebalikan dari elektroda iner. Kalau iner dia tidak ikut bereaksi, kalau elektroda non-iner berarti elektrodanya itu adalah ikut bereaksi. Oke, berarti elektrodanya ikut bereaksi, bereaksinya di anoda. Oke, diingat-ingat ya, berarti elektrodanya nanti ikut bereaksi di anoda. Terus, siapa yang termasuk ke dalam elektroda non-iner? Yang termasuk ke dalam elektroda non-iner itu adalah selain PT, CAU. Berarti selain tiga yang disebut atau tiga yang termasuk ke dalam elektroda iner. Terus kemudian di dalam bagan sel volta, di dalam sini itu diisi oleh apa? Itu adalah tempatnya senyawa yang akan dielektrolisis. Yang mana senyawa nanti bisa berupa larutan, lelehan, leburan, atau cairan, gitu ya. Misalkan senyawanya kita mau mengelektrolisis larutan NaCl, berarti nanti larutan NaCl-nya dimasukkan ke sini, gitu kan. Kemudian si NaCl nanti kan diionisasikan, akan menjadi ion positif dan ada
ion negatifnya. Kemudian bagaimana cara menuliskan reaksi elektrolisisnya? Oke, saya terangkan dulu. Berarti di sini adalah kita bahas tentang aturan elektrolisis. Aturan elektrolisis. Aturannya nanti di katoda sendiri, di anoda sendiri. Oke, yang pertama yang kita bahas terlebih dahulu itu adalah aturan katoda. Oke, berarti yang kita bahas adalah aturan katoda. Bagaimana aturan di katoda? Poinnya, kalau aturan di katoda kita lihat bentuk dari senyawa yang dielektrolisis. Misalkan yang pertama, yang dielektrolisis dalam bentuk larutan. Berarti yang dielektrolisis adalah larutan. Ketika yang dielektrolisis senyawanya dalam bentuk larutan, maka nanti reaksi yang tereduksi di katoda itu tergantung dari kation-kationnya. Oke, berarti yang pertama, kemungkinan pertama, jika kationnya, kation itu berarti ion bermuatan positifnya, itu berasal dari unsur golongan 1A kecuali H. Oke, berarti unsur golongan 1A, H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr gitu ya. Kecuali H, kemudian unsur golongan 2A dan kation Al ataupun kation dari si Mn nanti yang tereduksi di katoda diganti dengan air. Air yang tereduksi di katoda dengan rumus 2H2O ditambah dengan 2 elektron menghasilkan 2 OH- ditambah dengan H2. Oke, itu berarti yang pertama. Ketika senyawa yang dielektrolisis dalam bentuk larutan dan kationnya berasal dari golongan 1A kecuali hidrogen, kemudian ada golongan 2A, kemudian ada ion kation Al dan kation Mn, maka nanti yang tereduksi di katoda adalah airnya. Kemudian yang kedua, ketika kationnya itu berasal dari unsur selain golongan di atas. Berarti selain yang disebutkan di aturan yang pertama. Berarti selain golongan 1, selain golongan 2, dan selain golongan Mn, dan selain hidrogen juga, maka nanti yang tereduksi di katoda adalah logam itu sendiri. Dengan pola L X plus ditambah dengan X elektron menjadi L. Berarti L itu adalah sebagai simbol dari unsur yang kationnya berasal dari unsur selain golongan yang disebutkan di aturan yang pertama. Terus kemudian yang ketiga. Di sini tadi disebutkan bahwa kation golongan 1A kecuali H. Terus bagaimana kalau H? Oke, di sini aturannya. Ketika kationnya berasal dari H atau misalkan dia menjadi ion positif ya berarti menjadi H+, nanti dia tereduksi di katoda dengan pola rumus 2H+ ditambah dengan 2 elektron menjadi H2. Ya, berarti 2H+ ditambah 2 elektron menjadi H2. Oke, berarti ketika yang dielektrolisis bentuknya adalah larutan, berarti ada 3 kemungkinan reaksi yang bisa terjadi di katoda tergantung dari kation-kationnya. Kemudian yang kedua, ketika yang dielektrolisis itu dalam bentuk lelehan ataupun leburan ataupun cairan
yang berasal dari kation semua unsur, berarti di sini semua berlaku untuk semua unsur dari beberapa golongan. Jika bentuknya lelehan, leburan, atau cairan, maka yang tereduksi di katoda itu logam itu sendiri atau kation itu sendiri dengan pola Lx plus ditambah X elektron menjadi L. Misalkan kationnya lelehan dari Cu2+, ya. Berarti nanti yang terjadi di katoda Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Oke, ini aturan elektrolisis yang terjadi di katoda. Paham ya? Berarti kalau di katoda cara mengelektrolisis yang pertama dilihat dulu bentuknya. Apakah itu larutan ataukah lelehan dan sebagainya. Yang kedua dilihat kationnya itu berasal dari golongan berapa saja. Oke, berarti bisa dianalisa dari situ ya guys ya. Kemudian next lanjut. Kalau tadi sudah aturan di katoda, selanjutnya itu adalah aturan di anoda. Oke, berarti aturan mengelektrolisis di anoda. Oke, kalau tadi katoda kata kuncinya kita harus melihat bentuknya. Kalau di anoda untuk mereaksikan reaksi yang terjadi di anoda itu tergantung dari elektrodanya. Berarti nanti untuk aturan anoda kita bagi menjadi 2. Set. Yang pertama, jika di dalam elektrolisis itu menggunakan elektroda iner, atau ketika di dalam elektrolisis itu menggunakan elektroda non-iner. Oke, coba yang pertama dulu ya. Kalau misalkan kita mengelektrolisis menggunakan elektroda iner. Apa tadi elektroda iner? Elektroda iner adalah elektroda yang ikut bereaksi. Siapa saja yang termasuk elektroda iner? PTCAO. Oke, cerdas. Aturan yang pertama. Berarti ketika kita menggunakan elektroda iner, arti elektroda iner, elektrodanya tidak ikut bereaksi, berarti elektrodanya tidak berpengaruh. Berarti nanti yang terjadi di anoda itu tergantung dari anion-anionnya. Oke lah, jenis-jenis anion banyak sekali guys. Misalkan yang pertama, misalkan anionnya berasal dari sisa asam oksi. Sisa asam oksi itu opo ya? Apa itu sisa asam oksi? Itu yang ada oksigen-oksigennya. Kayak seperti sulfat, sulfit, fosfat, fosfit, nitrat, nitrit, dan lain-lainnya. Ingat ya, maka nanti yang teroksidasi di anoda itu adalah airnya. Air dioksidasi di anoda berbeda dengan air yang tereduksi di katoda. Berarti ketika air teroksidasi di anoda akan menjadi 2H2O menghasilkan O2 ditambah dengan 4H+ ditambah dengan 4 elektron. Oke, ini reaksi yang pertama ketika anionnya itu berasal dari ion-ion seperti sulfat, sulfit, fosfat, fosfit, dan lain sebagainya. Itu aturan pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua, jika anionnya itu berasal dari unsur golongan 7A. 7A itu siapa? Ferrichlor barange item atos, ya, FClBrIAT. Nanti reaksi yang terjadi di anoda mengikuti pola seperti ini. 2X- menghasilkan X2 ditambah dengan 2 elektron. Berarti X di situ bisa kalian ganti, bisa F, Cl, Bri. Misalkan Cl ya akan menjadi 2 Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Oke, ini aturan yang kedua. Kemudian aturan yang ketiga. Aturan yang ketiga, jika anion yang digunakan itu adalah dari OH-.
Berarti ketika senyawanya bersifat basa, berarti kan anionnya OH- atau ion hidroksida. Bagaimana reaksi yang terjadi di anoda? OH- itu akan menjadi 4 OH- menghasilkan 2H2O ditambah dengan O2 ditambah dengan 4 elektron. Oke, berarti 4 OH- menjadi 2H2O plus O2 plus 4 elektron. Itu aturan yang ketiga. Jika anionnya berasal dari ion OH-. Kemudian aturan yang keempat, jika anionnya itu berasal dari ion O2-, ion oksida, oksigen. Bagaimana reaksi yang terjadi di anoda dengan pola 2O2- menghasilkan O2 ditambah dengan 4 elektron. Oke ya, paham ya? Berarti ada 4 jenis anion yang mungkin terjadi di reaksi anoda pada sel elektrolisis. Kemudian, misalkan, oke, saya garis sini, set. Jika elektroda yang digunakan pada saat mengelektrolisis itu adalah elektroda non-iner. Bagaimana ketika elektroda yang digunakan adalah merupakan elektroda non-iner? Padahal tadi yang disebut dengan elektroda non-iner, elektrodanya akan ikut bereaksi. Bereaksinya di mana? Di anoda. Berarti ketika elektrolisis itu menggunakan elektroda non-iner, maka anion-anion dari senyawa itu tidak berpengaruh. Terus siapa yang terjadi di anoda? Berarti kata kuncinya elektroda itu sendiri. Oke, berarti elektroda itu sendiri yang bereaksi di anoda. Berarti yang terjadi di anoda bukan anion-anion, tetapi adalah elektroda itu sendiri. Dengan pola L menghasilkan Lx plus ditambah dengan X elektron. Misalkan, suatu elektrolisis menggunakan elektroda Zn. Seperti kalian tahu bahwa elektroda Zn itu kan selain PtCaU. Ketika dia termasuk selain PtCaU, maka dia termasuk ke dalam elektroda non-iner. Berarti nanti elektroda Zn itu sendiri yang akan bereaksi di anoda. Berarti yang di anoda akan menjadi Zn menghasilkan Zn2 plus ditambah dengan 2 elektron. Oke, ini untuk aturan elektrolisis sudah selesai di katoda maupun di anoda. Sekarang contoh, oke, saya beri satu contoh soal. Misalkan kalian suruh mengelektrolisis yang namanya larutan NaCl. Oke, kalian suruh mengelektrolisis larutan NaCl dengan elektroda PT. Berarti biar kalian punya gambaran, bayangan, saya buatkan bagan sel elektrolisisnya. Oke, berarti di sini ada elektroda, kutub positif, kutub negatif. Ya, ada baterai boleh. Kemudian di sini tadi elektroda yang digunakan berarti ini PT, elektroda di sini juga PT, gitu kan? Kemudian yang dielektrolisis adalah larutan NaCl, berarti yang dimasukkan di sini adalah NaCl dalam fase aki. Oke, paham ya? Terus langkah pertama apa? Langkah pertama kalian analisa dulu elektrodanya. Oh, ternyata di dalam soal ini menggunakan elektroda PT. Di mana yang disebut elektroda PT itu adalah termasuk ke dalam elektroda iner. Berarti elektrodanya tidak ikut bereaksi. Berarti PT di sini bisa kita anggap sebagai penggembira saja. Berarti dia tidak ikut bereaksi. Kemudian langkah selanjutnya kita analisa dulu senyawa yang dielektrolisis adalah NaCl. Yang bentuknya adalah apa? Larutan. Oke, berarti langkah selanjutnya NaCl itu kita ionisasikan.
NaCl ketika diionisasikan akan menghasilkan Na+ ditambah dengan Cl-. Seperti yang kalian tahu, Na+ itu adalah ion positif, berarti dia adalah sebuah kation. Kalau kation itu masuk ke aturan apa tadi? Katoda. Oke, berarti ini nanti masuk di reaksi katoda. Yang anion, ion negatif, masuk ke reaksi anoda. Kemudian langkah selanjutnya, pisahkan reaksi di katoda dan di anoda. Oke, pisahkan katoda dan anodanya. Bagaimana kalau mengisi reaksi di katoda? Dilihat dulu bentuknya. Oke, bentuknya adalah apa? Larutan. Oke, seperti teori yang sudah, bahwa kalau bentuknya larutan ada 3 kemungkinan tergantung dari kationnya. Setelah kita melihat bahwa itu larutan, kita kemudian melihat ion positifnya. Oh, ternyata ion positifnya adalah natrium. Seperti yang kalian sudah hafalkan bahwa natrium itu termasuk ke dalam golongan berapa? 1A. Oke, berarti ketika ada kation dari unsur golongan 1A, maka yang terjadi di katoda yang tereduksi adalah air. Dengan rumus seperti ini. Berarti nanti reaksi di katodanya akan menghasilkan 2H2O ditambah dengan 2 elektron menghasilkan 2 OH- ditambah dengan H2. Paham ya? Kemudian bagaimana reaksi yang terjadi di anoda? Dilihat anoda itu adalah anionnya. Anionnya berupa siapa? Cl. Kita lihat elektroda iner yang memuat Cl kan di sini. Berarti nanti di anoda reaksinya berpola seperti ini dengan mengganti X dengan Cl. Oke, berarti nanti reaksi di anoda menjadi 2Cl- menghasilkan Cl2 ditambah dengan 2 elektron. Kemudian reaksi antara katoda dan anoda itu kita jumlahkan. Kemudian dilihat apakah elektronnya sama, ternyata sudah sama. Berarti bisa langsung dihilangkan, tereliminasi, diciak dupa tendang seperti ini ya. Berarti nggak perlu disamakan lagi. Berarti nanti hasil elektrolisis dari NaCl dalam bentuk larutan dengan elektroda PT adalah 2H2O ditambah dengan 2Cl- menghasilkan 2OH- ditambah dengan H2 ditambah dengan Cl2. Berarti kesimpulan dari hasil elektrolisis tersebut menghasilkan larutan yang bersifat basah dan menghasilkan gas hidrogen dan menghasilkan gas klorin. Oke, satu contoh untuk sel elektrolisis. Nanti lanjut untuk contoh yang kedua. Oke, lanjut ya. Misalkan contoh soalnya, tuliskan reaksi elektrolisis dari lelehan NaCl dengan elektroda C. Pertama, kita analisa dulu elektrodanya. Oh, dia menggunakan elektroda C. C itu adalah karbon atau bisa disebut juga sebagai grafit. Berarti ketika dia karbon, grafit, dia termasuk ke dalam elektroda iner. Berarti elektrodanya tidak ikut bereaksi, berarti penggembira saja. Kemudian selanjutnya dilihat dari senyawa yang dielektrolisis itu berupa lelehan NaCl. Loh, apa bedanya dengan contoh soal yang pertama? Contoh soal yang pertama tadi yang dielektrolisis dalam bentuk larutan NaCl. Tapi yang sekarang yang kita elektrolisis dalam bentuk lelehan NaCl. Langkah selanjutnya, NaCl itu kita ionisasikan. NaCl ketika terionisasi akan menjadi Na+ ditambah dengan Cl-. Kemudian pisahkan reaksi elektrolisis di katoda dan anodanya. Seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa ion positif itu masuk ke aturan katoda. Ion negatif masuk ke aturan anoda. Oke, cus. Yang pertama kalau katoda terlebih dahulu. Berarti kalau katoda kita lihat dulu bentuknya. Oh, ternyata yang dielektrolisis dalam bentuk lelehan. Kita lihat aturan katoda. Katoda itu kan ada yang bentuk larutan atau yang kedua dalam bentuk apa? Lelehan. Berarti ketika senyawa itu berupa lelehan, maka yang terjadi di katoda adalah logam itu sendiri dengan pola Lx+ ditambah X elektron menjadi L. Berarti L di sini tinggal kita ganti aja yang di katoda tadi Na+, ya berarti L-nya diganti dengan Na. Berarti reaksi yang terjadi di katoda akan menjadi Na+ ditambah dengan elektron, karena plusnya 1 ya elektronnya 1, menghasilkan Na.
Kemudian yang anoda, anodanya dilihat, anodanya adalah Cl-, dilihat aturan anoda yang ada Cl-nya kan di sini. Berarti pakai pola ini, 2X- menghasilkan X2 plus 2 elektron dengan mengganti X-nya dengan Cl. Berarti reaksi yang di anoda akan menjadi 2Cl- menghasilkan Cl2 ditambah dengan 2 elektron. Kemudian reaksi itu dijumlahkan. Sebelum reaksi itu dijumlahkan, kita cek elektron di kiri ada 1, elektron di kanan ada 2, belum sama. Berarti elektron di kiri dan kanan atau elektron di katoda dan anoda itu harus dibuat sama. Supaya sama, yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 1. Berarti nanti reaksi di katoda semua koefisien dikalikan 2, yang di bawah semua dikalikan 1. Otomatis elektronnya sudah sama, bisa diciak seperti ini. Berarti hasil dari elektrolisisnya akan menjadi 2Na+ ditambah dengan 2Cl- menghasilkan 2Na ditambah dengan Cl2. Berarti hasil elektrolisisnya ada 2Na, berarti akan menghasilkan logam atau endapan natrium dan akan menghasilkan gas klorin. Oke ya, itu contoh kedua. Nanti ada contoh selanjutnya. Oke, contoh selanjutnya adalah larutan CuSO4 dengan elektroda PT. Oke, berarti larutan CuSO4 dengan elektroda PT. Elektrodanya PT. PT termasuk ke dalam elektroda iner. Kok dari tadi contohnya elektroda iner terus? Sabar guys, jangan kemana-mana. Habis ini nanti juga akan kita bahas ketika elektrolisisnya menggunakan elektroda non-iner. Jangan khawatir, ikutin dulu ya. Yang saya kasihkan contoh ini adalah variasi dari senyawa-senyawa dan bentuknya. Oke, nih coba. Sekarang ya, larutan CuSO4 elektroda PT. PT iner, nggak berpengaruh. Kemudian kita analisa dari senyawa yang dielektrolisis dalam bentuk larutan CuSO4. Langkah awal, CuSO4 itu diionisasikan terlebih dahulu. CuSO4 ketika terionisasi akan menghasilkan Cu dan SO4. SO4 itu selalu 2 berarti Cu di sini adalah 2+. Kemudian pisahkan katoda dan anoda. Seperti biasa bahwa ion positif itu masuk ke aturan katoda, ion negatif masuk ke aturan anoda. Oke, cus, katodanya apa? Katoda langkah awal lihat bentuknya apa di sini? Oh, bentuknya larutan. Kalau larutan, kita mikir dulu di teori tadi, larutan itu kan tergantung dari kation-kationnya. Kemudian setelah itu, setelah kita lihat, oh bentuknya larutan, kita lihat dulu ion positifnya. Oh, ion positifnya Cu. Cu itu masuk enggak ya di golongan 1A? Enggak. Kalian tahu kan siapa sih sebenarnya personel golongan 1A? Personel golongan 1A di sini kan disebutkan kecuali H. Berarti 1A itu kalau kecuali H ada Li, Na, lina kawin, Robi, CS, frustasi. Oke ya, kemudian kalau golongan 2A itu berarti ada bebek, mangan, cacing, seret banget rasanya. Oke, itu golongan 2A lah. Sekarang kita analisa. Di sini adalah Cu. Ada nggak Cu di golongan 1 dan golongan 2? Nggak ada. Karena tadi yang diganti dengan air, ketika kationnya itu berasal dari golongan 1A kecuali H, kemudian ada golongan 2A, ada kation dari Al dan kation dari siapa? Mn. Berarti kalau nggak ada di aturan di sini, berarti kita loncat ke bawahnya. Bahwa Cu itu adalah termasuk ke dalam kation selain golongan di atas. Maka nanti yang terjadi atau tereduksi di katoda adalah ion itu sendiri dengan pola seperti ini. Lx plus ditambah X elektron menjadi L. Berarti L-nya tinggal diganti dengan Cu. Oke, berarti reaksi di katodanya akan menjadi Cu2 plus ditambah dengan 2 elektron menjadi Cu. Itu di katoda. Kemudian anodanya dilihat. Anodanya di sini anionnya menggunakan anion SO4 2-. Kita lihat aturan anoda yang ada SO4 2-. Berarti kan aturan yang pertama. Nanti diganti dengan H2O. Oke, berarti di anoda akan menjadi 2H2O menghasilkan O2
ditambah dengan 4H+, ditambah dengan 4 elektron. Kemudian katoda dan anodanya dijumlahkan. Sebelum dijumlahkan, dicek dulu apakah elektronnya sudah sama. Oh, ternyata belum. Sini 2, di sini 4. Berarti yang di atas supaya sama dikalikan 2, yang bawah dikalikan 1. Otomatis elektronnya sudah sama. Diciak seperti ini. Yang atas semua dikali 2, yang bawah dikali 1, kemudian dijumlahkan. Ruas kiri ketemu ruas kiri, ruas kanan ketemu ruas kanan. Berarti hasil elektrolisisnya menjadi 2CO2+ ditambah dengan 2H2O menghasilkan 2Cu ditambah dengan O2 ditambah dengan 4H+. Berarti kesimpulannya, hasil elektrolisis dari larutan CuSO4 itu menghasilkan endapan Cu, endapan tembaga, kemudian gas oksigen, dan larutan yang bersifat asam. Oke ya, next nanti kita kasih lagi variasi soal yang lainnya. Oke, bagaimana ketika yang dielektrolisis adalah larutan H2SO4 dengan elektroda C. Elektroda dianalisa dulu, elektroda C sudah di luar kepala bahwa C adalah termasuk ke dalam elektroda iner, tidak berpengaruh. Selanjutnya dilihat yang dielektrolisis adalah larutan H2SO4. Diionisasikan terlebih dahulu. H2SO4 ketika terionisasi akan menghasilkan 2H+ ditambah dengan SO4 2-. Kemudian pisahkan katoda dan anodanya. Ingat, ion positif itu katoda, ion negatif itu anoda. Kalau menyelesaikan di katoda, dilihat bentuknya. Oh, bentuknya larutan. Larutan mikir dulu, karena kalau larutan ada 3 kemungkinan. Setelah itu larutannya dilihat, oh larutannya dari kation siapa? Ternyata larutannya berasal dari kation H. Dilihat aturan di katoda yang kationnya H. Oke, aturan yang ketiga berarti di di katoda reaksinya seperti ini. Berarti nanti di katoda akan menjadi 2H+ ditambah 2 elektron menjadi H2. Kemudian di anoda, anodanya siapa ini? Anodanya adalah SO4 2-. Aturan yang pertama di anoda diganti 2H2O menghasilkan 4H+ ditambah dengan O2 ditambah dengan 4 elektron. Kemudian dijumlahkan. Sebelum dijumlahkan, elektronnya diintip terlebih dahulu. Sudah sama atau belum? Di sini 2, di sini 4. Oh, jebulnya belum sama. Yang atas kita kalikan 2, yang bawah kalikan 1. Ketika dikalikan elektronnya sama, diciak, dijumlahkan, berarti akan menghasilkan 4H+ ditambah dengan 2H2O menjadi 2H2 ditambah dengan 4H+ ditambah dengan O2. Kemudian bisa dieliminasi. Ada nggak ion atau larutan yang sama kiri dan kanan? Oh, ternyata ada. Di sini ada H+, 4H+, di kanan juga ada 4H+. Berarti hilang. Berarti hasil elektrolisisnya adalah airnya yang terelektrolisis. Berarti 2H2O menjadi 2H2 plus O2. Berarti hasil elektrolisis tadi menghasilkan gas hidrogen dan menghasilkan gas oksigen. Oke, jika soalnya seperti ini, tuliskan reaksi elektrolisis dari lelehan Al2O3 dengan elektroda PT. Oke, berarti di sini PT adalah termasuk ke dalam elektroda iner, tidak berpengaruh. Kemudian senyawa yang dielektrolisis dalam bentuk lelehan Al2O3. Langkahnya sama, Al2O3 itu diionisasikan. Oke, coba bagi kalian yang mungkin lupa dulu pas reaksi ionisasi itu kan materi kelas 10. Ketika ada Al2O3, ketika diionisasikan akan menjadi apa? Oke, caranya pelan-pelan dulu seperti ini ya. Al2O3, berarti unsur penyusunnya ada Al dan ada unsur O. Depan itu positif, belakang itu adalah negatif. Positif berapa? Dikali silang. Oke, berarti Al-nya positif 3,
Yang O itu negatif berapa? 2. Kemudian jumlah Al-nya di sini ada berapa? 2, taruh di depannya. Jumlah O ada berapa? 3, taruh di depannya. Berarti Al2O3 itu kalau terionisasi menjadi 2Al3+ ditambah dengan 3O2-. Kemudian reaksi elektrolilisnya pisahkan katoda dan anodanya. Katoda seperti biasa, dilihat bentuknya. Oh, bentuknya lelehan. Kalau bentuknya lelehan, aturan yang kedua, berarti logam itu sendiri. Walaupun di sini yang ion positifnya ada koefisien 2, tetap yang kita reaksikan di katoda itu adalah Al-nya saja. Berarti nanti seperti dengan skema reaksi, itu ada Lx plus, berarti Al-nya diganti dengan Al. Berarti akan menjadi Al3+, gitu ya, dan seterusnya kita tuliskan di sini. Berarti di katoda akan menjadi Al3+ ditambah dengan 3 elektron menghasilkan Al. Kemudian di anoda, anodanya siapa? Anodanya adalah O2-. Lihat aturan anoda yang ada O2-nya. Oh, di sini aturan yang keempat. Walaupun di sini koefisiennya 3, kita tidak mempermasalahkan 3-nya. Berarti yang kita lihat adalah ionnya, O2-nya. Berarti ketika anionnya O2-, berarti yang terjadi di anoda adalah dengan skema seperti ini. Berarti di anodanya menjadi 2O2- menghasilkan O2 ditambah dengan 4 elektron. Kemudian reaksinya kita jumlahkan. Seperti biasa, sebelum dijumlahkan elektronnya dilihat. Oh, ternyata di sini elektronnya 3, di sini elektronnya 4, belum sama. Supaya sama, yang atas kali 4, yang bawah kali berapa? 3, bisa diciak kan? Berarti nanti hasil elektrolisisnya akan menjadi 4Al3+ ditambah 6O2-. Oke, 4 dari mana? Karena ini semua yang atas dikalikan 4, yang di bawah semua dikalikan 3. Oke ya, berarti 6O2- menjadi 4Al ditambah dengan 3O2. Berarti hasil elektrolisis itu akan menghasilkan endapan aluminium dan menghasilkan gas oksigen. Oke, itu contohnya. Ketika kalian ketemu soal seperti ini, larutan CuSO4 dengan elektroda Zn. Oke. Dilihat dulu, ternyata di dalam soal ini, di dalam soal elektrolisis itu menggunakan elektroda Zn. Di mana elektroda Zn adalah elektroda non-iner karena selain PTCAO. Oke, berarti di sini dia termasuk ke dalam elektroda non-iner. Bagaimana ketika elektroda non-iner? Oke, berarti nanti elektroda non-iner itu akan berpengaruhnya atau terlibat di dalam apa? Anoda. Oke, sebelum itu larutan yang disenyawa atau senyawa yang dielektrolisis dalam bentuk larutan CuSO4. Seperti biasa, CuSO4 diionisasikan. Kalau ini nggak bisa dikali silang karena dia indeks Cu-nya 1, SO4-nya 1. Hati-hati kalau indeks perbandingannya 1:1, berarti tidak bisa dikali silang. Berarti dilihat aja penyusunnya ada Cu sama ada SO4. SO4 itu kan selalu bermuatan 2-. Supaya netral, otomatis Cu-nya adalah 2+. Kemudian pisahkan katoda dan anoda. Seperti biasa, katoda dilihat bentuknya, larutannya siapa? Cu, karena Cu bukan golongan 1, bukan golongan 2, berarti yang di katoda adalah logam itu sendiri. Berarti pakai yang ini. Ya, berarti di katoda nanti akan menjadi Cu2+ ditambah dengan 2 elektron menghasilkan Cu. Oke, terus anoda. Oke, berarti ini poinnya di sini. Tadi ketika kita menggunakan elektroda iner pada soal-soal sebelumnya, maka reaksi yang terjadi di anoda itu kan tergantung dari anion-anion ini.
Oke, gitu ya. Tapi untuk soal yang ini kita menggunakan elektroda Zn, di mana elektro Zn itu adalah termasuk ke dalam elektroda non-iner. Oke, coba kita baca aturan anoda ketika elektroda yang digunakan adalah elektroda non-iner. Berarti ketika elektroda yang digunakan adalah elektroda non-iner selain PTCAO, maka elektroda itu sendiri yang akan bereaksi di anoda. Berarti yang terjadi di anoda bukan SO4-nya, tetapi Zn itu sendiri yang akan bereaksi di anoda. Oke, dengan pola L menjadi Lx plus ditambah X elektron. Karena Zn stabil di muatan 2+, berarti reaksi yang terjadi di anoda akan menjadi Zn menghasilkan Zn2+ ditambah dengan 2 elektron. Kemudian reaksi katoda dan anoda dijumlahkan, diintip, oh ternyata elektronnya sudah sama, berarti bisa langsung ditendang, diciak, didupak seperti ini. Berarti hasil dari elektrolisisnya akan menjadi Cu2+ ditambah dengan Zn menghasilkan Cu ditambah dengan Zn 12. Oke, berarti di sini akan menghasilkan endapan tembaga dan larutan seng. Oke, paham ya? Itu adalah contoh ketika kita mengelektrolisis menggunakan elektroda non-iner. Oke, sekarang ketika soal elektrolisisnya larutan AgNO3 dengan elektroda Ag. Dianalisa dulu, elektrodanya Ag. Ag itu selain PTCAO, berarti Ag itu termasuk ke dalam elektroda non-iner. Oke ya, berarti dia termasuk ke dalam elektroda non-iner. Senyawanya adalah AgNO3. AgNO3 terbentuk dari Ag sama NO3. NO3 itu min, Ag itu adalah plus. Kemudian aturan katoda dan aturan anoda. Di katoda dilihat bentuknya. Di sini bentuknya larutan. Larutannya adalah Ag. Ag bukan golongan 1, bukan golongan 2. Berarti kan tetap Ag itu sendiri yang akan tereduksi di katoda dengan rumus Ag plus ditambah dengan elektron menjadi Ag. Sedangkan di anoda, karena elektroda yang digunakan adalah elektroda non-iner, berarti Ag itu sendiri yang akan bereaksi di anoda. Berarti tidak anionnya, tetapi elektroda itu sendiri dengan pola seperti ini. Oke, berarti nanti di anoda akan menjadi Ag menghasilkan Ag plus ditambah dengan elektron. Kemudian reaksinya dijumlahkan, hati-hati, elektronnya sama. Ag plusnya sama, Ag-nya sama. Loh, kalau dicoret hilang semua, tinggal anak panah. Hello, jangan seperti itu guys. Kalau misalkan kita tulis dulu, berarti itu kan akan menjadi Ag plus ditambah dengan Ag menjadi Ag plus Ag plus. Yang bisa tereliminasi itu dalam bentuk ion. Berarti ini bisa terionisasi kan hilang. Ag plusnya hilang, Ag plusnya hilang. Berarti reaksi yang tersisa itu tinggal Ag menjadi Ag. Lah, untuk membedakan Ag kiri dan kanan itu dilihat Ag di sebelah kiri itu berasal dari apa? Anoda. Berarti Ag di sini adalah Ag anoda. Ag yang di sebelah kanan itu adalah Ag katoda. Oke, paham ya? Kemudian, contoh selanjutnya. Misalkan yang dielektrolisis adalah larutan FeCl3 dengan katoda Fe, anodanya Cu. Berarti kalau kita gambar di situ, kalau digambar bagian elektrolisisnya, di sini ada FeCl3 yang dielektrolisis, kemudian elektrodanya. Sini ada kutub positif, ada kutub negatif gitu kan. Seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa kutub itu adalah kenape, katoda itu negatif, yang anoda itu adalah positif. Berarti yang katoda negatif ini dimiliki oleh siapa?
Fe yang positif, anoda itu adalah Cu. Berarti ketika elektrolisis itu menggunakan jenis elektroda yang berbeda, katoda sendiri, anoda sendiri, tetap yang kita lihat hanya anodanya. Berarti kita fokus ke anodanya. Nah, dilihat anodanya siapa? Cu. Cu itu adalah selain PtCaU. Berarti si Cu itu termasuk ke dalam elektroda non-iner. Terus katoda gimana? Katoda itu mau pakai iner, mau non-iner, tidak berpengaruh. Berarti iner dan non-inernya sebuah elektroda itu hanya berpengaruh di anoda atau hanya berpengaruh pada anoda. Oke, terus kemudian senyawa yang dielektrolisis adalah FeCl3. FeCl3 terion ada Fe sama ada Cl. Karena perbandingannya ini 1, ini 3, bisa dikali silang. Depan plus, belakang min. Depan itu plus berapa? 3, belakang min 1. Jumlah Fe1, jumlah Cl 3. Gitu kan? Kemudian pisahkan katoda dan anoda. Seperti biasa, katoda dilihat bentuknya adalah larutan. Larutan siapa? Larutannya Fe. Fe bukan golongan 1 dan bukan golongan 2. Berarti di katodanya akan tetap Fe3+ ditambah dengan 3 elektron menghasilkan Fe. Anodanya bukan Cl-nya. Kenapa? Karena anoda menggunakan elektroda non-iner. Berarti anoda yang bereaksi adalah siapa? Cu. Oke, Cu di anoda. Polanya seperti apa ketika elektroda non-iner? Seperti ini ya guys ya. Cu itu stabil di Cu2+. Berarti nanti Cu menghasilkan Cu2+ ditambah dengan 2 elektron. Kemudian reaksi katoda dan anoda dijumlahkan. Sebelum dijumlahkan dicek apakah elektronnya sudah sama. Oh, ternyata beda. Di sini 3, di sini 2. 3 sama 2 kan sama-sama dijadikan 6. Berarti yang atas nanti dikalikan 2, yang bawah dikalikan 3. Itu kan? Berarti hasil elektrolisisnya akan membentuk 2 Fe3+ ditambah dengan 3 Cu menghasilkan 2 Fe ditambah dengan 3 Cu2+. Oke ya, paham ya? Berarti akan menghasilkan endapan Fe dan larutan tembaga. Oke, semoga bab yang kita bahas tentang bab elektrolisis ini walaupun sedikit semoga bermanfaat. Sukses buat kalian semua. Oke, dadah, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.